Pak. Jadi reformasi itu tidak jalan, justru ini pembentukan suatu kekuatan baru untuk menyelewengkan Pancasila. Jadi hanya sekedar memperkuat posisi mereka. Kalau benar-benar NKRI, kita kadang-kadang lantang menyatakan NKRI harga mati. Tapi sebenarnya dalam pemikiran mereka tidak adalah NKRI itu harus syariah. Mereka mengintervensi apakah mereka sebagai pembela hukum dalam hal ini. Dan di sini yang harus ada ketegasan jelas daripada Presiden. Jadi saya ada beberapa yang saya tidak setuju dengan komentar bahwa ya Jokowi sebagai nasionalis. Kalau nasionalis itu tunjukkanlah, tidak usah takut. Dalam perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas itu ada kaitan dengan politik identitas yang dibentuk oleh elit-elit politik di Indonesia. Jadi ya kita harus menekan mereka yang ingin menghancurkan Indonesia melalui ya, politik identitas ini. Jadi kalau ini kita berbicara mengenai kejadian di Indonesia, semuanya itu ada sangkut paut dengan politik. Jadi pertanyaan juga dari Pak Tambak tadi itu benar, saya mengakui bahwa ya kalau ini adapun kalau yayasan atau pergerakan kita tidak ada kaitan dengan politik, rasanya juga agak sulit Pak. Karena kalau kita bicara gereja, ya memang gereja yang menangani itu mungkin secara intern. Tapi kalau keluar, pasti ini berkaitan dengan pemerintah. Jadi mungkin ini jadi pemikiran kita bersama, bagaimana caranya supaya suara kita bisa didengar, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ya saya menekankan bahwa ya pertama kita harus jelas untuk menyampaikan persoalan di Indonesia yang memang parah sejak reformasi Pak. Kita harus mempelajari kembali, buka chapter yang dimulai oleh Amin Rais, Yusril Mahendra, dengan melemahnya sebenarnya Indonesia dengan adanya ISMI itu. Karena ISMI itu ya dibangun oleh ya kelompok-kelompok cendekiawan Islam yang sebenarnya melumpuhkan juga kekuatan daripada Soeharto. Sehingga ya terbentuklah kekuatan-kekuatan baru yang menamakan ya poros tengah, sebenarnya ya istilahnya ya perut tengah lah. Karena yang mereka inginkan sebenarnya menggulingkan Soeharto dengan kepentingan mereka untuk bisa naik pada waktu itu, yaitu ya Amin Rais dan Yusril Mahendra. Dan mereka berkolaborasi dengan ya elit-elit yang ada yang tidak senang dengan nasionalis. Pada waktu itu ya Gus Dur muncul, ya tentu tidak dikehendaki oleh mereka yang intoleran. Dan yang paling getol di sini adalah Yusuf Kala. Jadi ya kita harus mengupas kembali sejarah jatuhnya Indonesia dan banyaknya pengaruh daripada khilafah sejak adanya reformasi Pak. Jadi reformasi itu tidak jalan, justru ini pembentukan suatu kekuatan baru untuk menyelewengkan Pancasila. Jadi itu mereka pakai Pak. Jadi kalau kita menuntut secara benar keadilan-keadilan yang tidak ada keadilan bagi rakyat kita berkaitan dengan negara kesatuan NKRI, itu jangan dipakai sebagai hanya sekedar memperkuat posisi mereka. Kalau benar-benar NKRI, kita kadang-kadang lantang menyatakan NKRI harga mati. Tapi sebenarnya dalam pemikiran mereka tidak adalah NKRI itu harus syariah. Jadi kita juga harus jelik dan memperjuangkan khususnya elit-elit politik ini supaya mereka itu harus dituntut. Nah, sekarang yang ada kan pembentukan kekuatan baru. Jadi dengan dengan menekan orang-orang minoritas supaya tidak banyak muncul di dalam permukaan perpolitikan. Dan mereka membentuk ya itulah partai-partai yang slogannya semuanya itu adalah partai agama. Dan saya tetap meyakini bahwa ya kalau kita nasionalis banyak juga dari kelompok Islam yang cerdas, karena kalau menurut Pak Paul sendiri kelompok Islam moderat itu ya banyak mereka yang justru menutup gereja.
Tapi di sini ya kita pakailah kelompok Islam yang cerdas. Mereka tentu tidak ingin melihat Indonesia seperti apa yang terjadi di Syria, Afghanistan, dan pada umumnya di Timur Tengah. Dan Indonesia akan menjurus ke sana kalau tidak ada kebangkitan daripada orang-orang yang betul-betul ingin mempertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan yang dimiliki oleh semua rakyat. Jadi jangan berdasarkan karena sentimen agama, sentimen suku. Indonesia tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Dan sekarang lagi kan muncul, Pak, di mana ada kelompok DPR daerah, kalau saya tidak salah Bogor dan Tasikmalaya, yang ingin membebaskan Rizik Syihab. Wah, ini benar-benar intervensi daripada DPR yang seharusnya sebagai badan legislatif yang tidak ada hubungan dengan putusan-putusan hakim. Mereka mengintervensi apakah mereka sebagai pembela hukum dalam hal ini. Dan di sini yang harus ada ketegasan jelas daripada Presiden dan semua kabinet yang ada. Jangan karena sentimen agama, karena Rizik Islam dia merusak. Kita bisa compare, Pak, atau perbandingkan. Andai kata Ahok dalam posisi Rizik yang ingin menggulingkan pemerintah, saya yakin betul Ahok sebagai turunan Tionghoa dan Kristen pasti dia ditembak mati, tidak ada alasan untuk ini. Dan saya mengambil perbandingan saja. Bagaimana seorang Polsang untuk menyuarakan, ya artinya saya melihat bahwa keinginan untuk adanya balancing suara yang dianggap mereka menghina, langsung bereaksi dari mungkin Presiden dan khususnya Ma'ruf Amin yang dia adalah ya bagian daripada khilafah sama dengan Yusuf Kala. Dan kita melihat bahwa langsung mereka bereaksi kebakaran jenggot. Loh, kalau mereka boleh-boleh saja, Waloni dan sebangsanya, dan juga Rizik ini bukan hanya menghina agama, kita semua sudah tahu, ingin menghancurkan pemerintahan Indonesia. Loh, mau dibebaskan di mana hukum kita? Ya kita harus menuntut ini. Dan kalau ini ya kita bisa suarakan ke internasional bahwa ya Indonesia keterlaluan. Dan di sini kita melihat sikap daripada Presiden Jokowi. Jadi saya ada beberapa yang saya tidak setuju dengan komentar bahwa ya Jokowi sebagai nasionalis. Kalau nasionalis itu tunjukkanlah, tidak usah takut dengan apapun. Memang menjadi pemimpin itu ada konsekuensi. Tetapi prinsip untuk menjalankan kebenaran itu, ketegasan itu harus ada. Kan punya panglima, punya militer, kuatkan dong militer, Polri. Kalau yang salah nyatakan salah. Itu jangan justru sekarang dalam akhir pemerintahan periode kedua menunjukkan bahwa ya karena mungkin ada pemikiran-pemikiran membentuk tirani karena kebetulan anaknya menjadi wali kota dan mungkin ya mesti ada kompromi politik sana. Ya tinggalkanlah semuanya itu. Kalau benar-benar tulus untuk membangun Indonesia, jangan kepada pemikiran seperti itu. Bertindaklah adil dan legasinya akan tetap diingat oleh siapapun. Turunan ke-10 Indonesia akan. Tapi kalau sekarang lemah, nyatanya kan kita bisa melihat ketegasan daripada pemerintah. Waktu ada 49 preman di Tanjung Priok yang ingin memanipulasi pajak ataupun apa yang mereka tidak inginkan, langsung dibekuk, Polri langsung. Begitu juga tindak para intoleran, Pak. Jadi saya merasa bahwa ya ketegasan hukum di Indonesia harus ada dan jangan diintervensi oleh DPRD dan hal lain. Wakil-wakil kita juga di DPR, Pak, kan banyak juga minoritas di sana. Tapi lebih banyak mereka berkompromi dengan lingkungan yang ada sehingga tidak pernah tersuarakan. Gereja dibakar, gereja ditutup, orang-orang Kristen disiksa. Nggak ada, mana DPR, mereka hanya duduk di dalam pemerintahan untuk ya mendapatkan fasilitas yang nyaman dan aman. Tidak dipikirkan tujuan mereka sebenarnya adalah mewakili rakyat yang susah. Jadi disinilah ada yang mungkin kita perlu menyuarakan ini secara terus-menerus, Pak. Dan juga ya bagaimana JK tadi bisa ditonton melalui
film yang dianjurkan oleh Pak Tambak itu semua untuk menambah wawasan bagi mereka yang tidak tahu. Tapi kita banyak sudah tahu siapa YK dari pergerakannya tahun 1967 sampai sekarang ini. Sekarang yang memakai Anies sebagai kaki tangan dan Rizik. Mereka semua itu intoleran, harus dihukum, nggak bisa dibiarkan begitu. Memperkaya diri, membiayai teroris, kok dibiarkan begitu saja. Cuman karena ya Islam menakut-nakutin, sama dengan dia sampaikan untuk Ahok, menelepon Prabowo dan juga PKS yang adalah partai sama dengan Hamas itu Pak, akan bahaya Indonesia kalau Ahok menang. Dan juga kenapa mesti bahaya, Ahok itu bukan ingin menghancurkan Indonesia, tapi ini adalah statement provokasi untuk mendahului supaya ketakutan. Dan kedua, dia ingin juga untuk menekan orang-orang yang ingin membangun Indonesia. Jadi dia sama sekali anti Indonesia sebenarnya. Jadi kalau anti Indonesia ya seharusnya keluar dari Indonesia, ya mungkin baiknya ya bersatu dengan kawan-kawan intoleran atau jihad di Yaman Pak. Jadi jangan justru Indonesia dipakai, mereka mendapatkan segala keuntungan, membuat bisnis, keluarga yang nyaman, tapi merusak Indonesia. Ini aneh. Jadi ya saya pikir channel ini kita pakai untuk memperjuangkan keadilan hukum di Indonesia Pak. Kita tidak melihat ini hanya untuk kita, tapi alangkah baiknya juga kalau mereka yang dianggap minoritas bersatu. Saya yakin ini kuat Pak. Terima kasih. Siap.